Kemudian terjadi perdebatan, malaikat berdebat, berbeda pendapat. Lalu diturunkan malaikat berbentuk manusia menjadi hakim. Kata para ulama, malaikat aja dalam satu permasalahan bisa multi penafsiran. Malaikat masih terjadi perbedaan, apalagi kita. Makanya kalau kita bilang, ayo kita kembali kepada Quran dan Sunnah biar tidak ada perbedaan, malaikat masih berbeda. Malaikat masih terjadi perbedaan. Yang satu enggak kena azab nih, yang satu enggak dapat apa? Rahmat. Terjadi perselisihan. Beda. Kasusnya sama, penafsirannya apa? Kata malaikat yang satu, dia kan sudah taubat dan pengen menuju ke negeri tempat taubat. Iya, kata pemikiran satu malaikat, tapi kan belum beramal. Terjadi khilaf. Berarti perbedaan itu biasa dan kita punya dalil semuanya. Dan ini hal-hal yang penafsiran. Namanya penafsiran itu bisa kecuali diturunin malaikat sebagai penghukum, baru selesai. Jadi seandainya nggak ada malaikat yang diturunin tadi, terjadi terus tuh, nggak beres-beres. Nah, begitulah kita, namanya multitafsir, penafsiran. Satu kejadian bisa ditafsirkan macam-macam. Kita juga ini para mufassir, ini kan kita mufassir semua. Seperti yang sudah kita bilang, ketika dikasih air putih, saya nggak minum, banyak penafsiran. Wah, berarti Ustadz nggak doyan air putih. Yang diminum kebetulan apa? Jahe. Berarti doyannya jahe. Ini nggak doyan. Besok-besok nggak dikasih air. Karena penafsiran yang satu begitu. Tapi yang satu lagi enggak. Mungkin Habib udah minum air putih, yang ini belum diminum. Makanya yang ini dia nggak minum lagi karena udah minum tadi sebelum datang. Penafsiran macam-macam. Dan semuanya bisa benar. Kecuali nanti saya ngomong, saya nggak minum air ini karena tadi udah minum, jadi sekarang minum ini, baru jelas. Tapi kalau perbuatan banyak penafsiran, begitulah perbuatan Nabi. Khilaf yang ada di dalam syariat kebanyakan terjadi menafsirkan perbuatan Nabi, bukan perkataan Nabi. Selalu kalau ada perbuatan timbul perbedaan. Tapi kalau ada perkataan Nabi jarang terjadi apa? Perbedaan. Jadi alhamdulillah, kalau tadi kan orang naik berjalan belum nyampe di tengah-tengah meninggal, timbul perbedaan karena bukan perkataan, itu adalah perbuatan. Jadi perlu diketahui perbedaan yang ada pada diri umat Nabi Muhammad itu hal yang biasa, selama tentunya tetap mengatakan ini orang benar-benar jalan. Cuman masalahnya dapat ampunan apa enggak, tapi jalannya benar, semua sepakat. Hanya penafsiran dari jalan itu yang berbeda. Nah, ini menunjukkan perbedaan itu nggak bisa dihilangkan. Makanya dibilang kembali kepada Quran dan Sunnah, hilangkan madhab akan jadi satu. Nggak mungkin. Anda menghayal kalau ngomong begitu. Kan sekarang ada nih moto kembali kepada Quran dan Sunnah untuk menyatukan umat. Dari mana mengembalikan Quran Sunnah menjadi satukan umat? Kalau antum kembali kepada Quran Sunnah tanpa ngikutin 4 imam atau ulama salaf, bukan tambah nyatu, tambah perang, Pak. Bukan tambah satu, tambah ribut. Karena setiap antum menafsirkan Quran, menafsirkan hadis caranya sendiri-sendiri. Setiap kita penafsiran, masjid kita akan punya pemahaman begini, masjid sebelah punya pemahaman begini. Orang ngambil Quran hadis masing-masing, nggak ada patokan. Akhirnya setiap masjid beda-beda nanti apa sholatnya. Kenapa? Karena kita menafsirkan masing-masing. Makanya dalam Islam tidak fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, enggak disuruh fas'alu ahlal atau fas'alul qur'ana wal hadits in kuntum la ta'lamun, enggak. Tanyakan kepada ulama jika kamu tidak mengetahui. Bukan tanyakan kepada Quran dan hadis, ulama. Makanya jangan kembali kepada Quran hadis, tapi kembali kepada ulama yang mereka mengambil Quran dan karena ulama orang yang alim. Ini nggak bisa kita pengen apa? Saya tidak ngikutin ulama, saya kembali kepada Quran dan Sunnah. Hancur Anda pendapat Anda. Tidak ada perintah untuk kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi kembali kepada ulama. Ustaz, Allah bilangkan apa? Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih. Itu kalau kita tafsirkan itu panjang. Taatlah kalian kepada Allah, artinya Quran, war rasul, dan kepada hadis.
Wa in tanaza'tum fi syai'in, kalau engkau terjadi keributan dalam satu masalah, berbeda pendapat, farudduhu, kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul. Kan udah kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Kalau terjadi perbedaan pendapat, kembali kepada Allah dan Rasul. Ya kembali kepada Allah dan Rasul tetap sama aja. Ini saya berbeda pendapat. Saya Quran begini, saya kembali kepada Quran, kembali kepada hadis. Terjadi perbedaan pendapat. Kembalikan kepada Allah, kembali kepada hadis, sama-sama juga. Orang tadi udah pegang kepada Allah, atiullaha wa atiur rasul, saya taat kepada Allah, saya taat kepada Rasul. Fa in tanaza'tum, kita kembali ini. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih. Kalau terjadi perbedaan, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kan kita udah kembali kepada Allah dan Rasul, disuruh balik lagi. Nah, disinilah kata para ulama, maksudnya kembalilah kepada para ulama yang berpegang kepada Allah dan Rasul. Kalau kita nggak ada nas dari Quran, tidak ada nas dari hadis, tanya sama ulama, nanti ulama akan mengambil istinbat hukum dari Quran dan hadis. Nggak bisa, itu maknanya sangat panjang, tidak apa? Makanya malaikat terjadi perbedaan. Berarti wajar kalau kita apa? Berbeda. Tapi diutus malaikat satu lagi. Yang uniknya, malaikat penengah dibentuk manusia, tidak dibentuk malaikat. Ini menunjukkan manusia lebih mulia daripada malaikat. Maksudnya manusia yang pakai koma ya, yang pakai garis dua. Jangan manusia yang nggak sholat lebih mulia dari malaikat. Nah, ini mah apa? Manusia begini lebih hina daripada binatang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Tadinya bagus tapi akan lebih buruk daripada. Tapi kalau manusia itu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, itu bisa lebih mulia dari para malaikat.